Baik, para pemirsa ICTV yang Allah muliakan, ternyata zakat fitrah ini luar biasa pentingnya untuk dilakukan pada akhir Ramadan. Karena apabila kesalahan-kesalahan selama Ramadan ini tidak ditutupi dengan zakat fitrah, maka kita tak khawatir, Ustaz, bahwa kesalahan-kesalahan yang ada meskipun kecil itu dapat merusak amal ibadah kita yang sekian lama di bulan Ramadan ini. Nah, tadi Ustaz menyebutkan bagaimana keutamaan-keutamaan dari zakat fitrah dan juga waktu-waktunya ya. Ada waktu jawaz, waktu fadilah, ya, waktu makruh dan juga waktu haram. Nah, kalau tadi saya kalau tidak saya salah ingat, itu waktu fadilah itu pada saat pagi hari raya. Nah, sebelum imam melakukan sholat. Tapi saya kira kalau dilakukan di saat itu sudah sempit sekali waktunya, Ustaz, ya. Dan apakah waktu yang utama ini bisa berubah seperti menurut perubahan zaman, waktu dan tempat misalnya? Iya. Nah, seperti itu. Iya. Sebenarnya waktu fadilah itu mulai terbit fajar. Mulai terbit fajar. Mulai terbit fajar sampai sebelum imam melakukan salat. Oke. Saya melihat orang tua saya yang ketika beliau hidup itu beliau bawa zakat fitrah ketika pagi-pagi sekali, kira-kira jam 6:30 itu beliau langsung datang ke masjid dengan membawa zakat fitrah. Dan berarti melalui amil juga, datang ke amil. Masih ada amil yang menampung. Sudah siap, amilnya itu sudah siap. Itu tergantung tempat. Oke. Tergantung tempat. Mungkin kalau ada tempat-tempat tertentu mungkin amilnya itu kalau pagi hari udah nggak ada lagi. Oke. Artinya amilnya sudah siap persiapan hari raya Idul Fitri. Betul. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang di kampung-kampung itu amilnya itu kalau amil itu imam ya di sana ya, imam masjid ya. Imam masjid atau bilalnya itu udah yang jadi amilnya. Yeah. Jadi beliau itu memang sudah cepat datang ke situ dan sudah siap menunggu. Jadi orang datang beras kemudian disambut, kemudian disimpan di tempat-tempat yang ditentukan. Betul. Jadi itu sebenarnya waktu yang paling baik kan, waktu fadilah. Betul. Cuman itu juga tergantung tempat dan tergantung keadaan. Jangan nanti urus beras zakat fitrah nanti salat hari raya sudah tidak beres. Nah, kan biasanya kan ada panitia-panitia tertentu yang mengurus bidang-bidang tertentu. Jadi kalau imam ini yang jadi amil itu sudah siap untuk menerima zakat. Baik, para pemirsa ICTV Allah muliakan, bagi para pemirsa yang ingin interaktif dengan kita, silakan menghubungi kita di nomor yang telah tertera di layar televisi Anda dan juga melalui SMS 0812 60 77 10 65. Kalau WA masih nomor saya yang lama ya, 0813 60 63 5207. Baik. Ini menarik sekali nih pembicaraan kita tentang zakat fitrah ya. Kalau tadi Ustaz sampaikan bahwa kita juga harus melihat waktu ya. Nah, kalau memang kita melihat waktu berarti kebanyakan kita mungkin tidak lagi memilih waktu fadilah. Karena waktu fadilah ini sangat sempit. Betul. Nah, dan pilihan-pilihan kita selama ini itu tinggal berapa hari lagi ya menjelang akhir Ramadan ya. Berapa hari biasanya orang membayar zakat fitrah itu? Ya, kebanyakannya bayar zakat fitrah itu menjelang hari raya, artinya 10 terakhir lah kira-kira. 10 terakhir. Ya, karena memang pembagian zakat fitrah itu bagusnya sebelum hari raya Idul Fitri. Ya, karena tapi bukan waktu yang utama ya. Bukan waktu yang utama. Ini waktu fadilah, waktu yang utama yang menurut pendapat ulama kan. Betul. Ya. Salah satu hikmah kita berikan zakat itu kan tu'matan alal masakin. Betul. Memberi makan kepada fakir miskin. Okay. Bahkan Rasulullah mengatakan ughnu kayakan mereka orang-orang miskin itu fi hadal yaum, pada hari ini. Ya. Artinya ketika hari raya tiba mereka itu jangan lagi meminta-minta.
ughnu anis su'al. Jadi berikan zakat fitrah kepada orang-orang miskin. Jangan sampai hari raya itu mereka meminta-minta. Maka ada ulama yang mengatakan ini agak khusus nih pembagian zakatnya menurut ulama ini kan. Bahkan saya baca ini dari mazhab Hambali. Hanafi atau Hambali? Hambali. Jadi kata beliau Syekh Ibnu Qayyim ya. Jadi kata beliau zakat fitrah itu bagusnya diberikan kepada fakir dan miskin. Karena hanya dua senif itu. Kalau mazhab Imam Syafi'i itu kan sampai kepada senif yang 8 juga. Artinya sama dengan zakat mal juga. Ketika saya merenung setelah membaca itu, saya renung kadang-kadang ya benar juga itu, artinya berdasarkan hadis Nabi tadi uqnu anis su'al fi hadzal yaum. Berikan kekayaan, artinya berikan zakat fitrah kepada mereka, kayakan mereka itu, jangan sampai meminta pada hari raya Idul Fitri. Betul. Jadi kalau seandainya zakat fitrah itu dibagi semuanya, tentu ya orang-orang miskin ini kan dapatnya kan sedikit. Betul. Makanya ada beberapa kampung atau beberapa daerah juga itu kadang-kadang membagi rata zakat fitrahnya, sehingga orang miskin itu kadang-kadang dapat 2 bambu. Kan sangat bukan ughnu itu artinya kan, bukan kaya, bukan ghina kan. Cuman 2 bambu dapat, dan hampir seluruh kampung itu dapat, karena orang-orang miskin semua, karena orang-orang fakir semua, kira-kira begitu. Baik, para pemirsa ACTV Allah muliakan, ini ada sesuatu hal yang memang juga perlu mendapatkan pencerahan dari Ustadz. Berkaitan misalnya kalau fitrah tadi kita pahami seperti bayi ya, yang baru dilahirkan oleh ibundanya, kayaumin waladahu ummu, itu bahasa hadisnya. Apakah dengan adanya iming-iming seperti ini membuat orang yang berpuasa selama Ramadan ini jadi merasa suci, Ustaz? Apakah tidak berbahaya justru kalau misalnya saya ini udah suci nih misalnya kan? Padahal merasa suci itu sendiri nggak boleh itu, Ustaz. Tidak boleh. Baik, sebelum itu kita terima dulu yang ingin interaktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Pasti dan salam. Ya, silakan Ibu. Yang nak tanya Ustaz kan, di sini saya pertama Quran. Ada tak kena mandu ayat pendek apa, tak kena doa atau tak ulang dari ayat pendek sampai wadduha sampai habis selama ayat pendek baru baca doa. Doa apa Bu? Doa apa? Doa khatam Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya. Okey. Yang macam Ustaz. Get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Ya, baik, alhamdulillah ya, bulan suci Ramadan salah satu amalannya adalah membaca Al-Qur'an. Betul. Bahkan Nabi dengan Jibril itu bertadarus. Nabi baca, Jibril dengar, Jibril baca, Nabi dengar. Okey. Ya. Kemudian begitu sebenarnya. Ya. Sahabat-sahabat itu baca khatam Al-Qur'annya itu macam-macam. Ya, baik. Ada yang pagi, ada yang sehari 2 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Ketika kita selesai mengkhatam Al-Quran, itu bagaimana cara mengkhatamkan Al-Quran? Betul. Jadi apakah kita mesti ulang lagi dari wadduha seperti yang ditanyakan oleh ibu ini, atau setelah khatam kita langsung membaca doa khatam yang ada di akhir Al-Quran? Enggak, kenapa mesti dimulai lagi dengan wadduha? Apa pertimbangannya? Ya, saya pikir begini. Itu kebiasaan aja. Itu kebiasaan. Okay. Biasanya. Apa pertimbangannya itu? Ada saya baca. Ketika khatam Al-Quran itu dalam kitab Al-Azkar Imam An-Nawawi tentang bacaan Al-Quran itu, ketika kita selesai mengkhatam Al-Quran, sunat kita buat kenduri, kira-kira begitu. Oke. Ya, artinya kita buat
baca dengan kelompok lah. Makanya itu saya pikir itu formalitas. Artinya menandakan bahwa kita sudah khatam Al-Quran. Dimulai dari Wadduha kalau saya nggak salah, kemudian sampai dengan An-Nas. Itu bersama-sama? Iya, bersama-sama. Makanya setelah selesai satu ayat, kemudian disambung orang lain satu ayat sampai dengan selesai. Ya, ketika sudah selesai semuanya, ya barulah dibacakan doanya. Tapi saya juga belum mendapatkan apa namanya itu ketentuan dan cara-cara seperti ini bagaimana kan? Iya. Cuman kalau kita baca langsung doa setelah khatam itu boleh. Ya, artinya selesai, saya juga begitu. Kalau saya selesai khatam Al-Quran, saya langsung baca doanya. Artinya saya nggak ulang lagi ke belakang. Betul. Kecuali kalau memang kita khatam Al-Quran, kita buat kenduri itu mungkin lain. Oh begitu Ustaz ya? Iya, jadi tidak perlu diulang lagi kalau kita baca sendiri, langsung dibaca doanya. Karena memang sudah kita khatamkan kan. Jadi kalau kita ulang lagi boleh juga, cuman saya pikir langsung aja kita baca doanya. Oke, di dalam kitab apa tadi Ustaz? Al-Azkar Imam An-Nawawi. Apakah Imam Nawawi menyebut secara pasti ayat yang dibaca setelah khatam itu Wadduha, lalu ayat-ayat berikutnya sampai? Tidak. Beliau tidak menyebutkan itu. Beliau hanya mengatakan, bahkan kalau saya nggak salah itu perlakuan sahabat Nabi ketika khatam Al-Quran itu diundang. Jadi diundang orang untuk sama-sama melakukan khatam Al-Quran. Nah, jadi itu beliau menyebut seperti itu dan tidak menyebut diulang dari Wadduha. Ya, itu yang saya tahu. Nanti kan ilmu ini luas. Jadi kalau ada nanti yang lain nanti diikuti kalau memang ada rujukannya. Baik sekali. Ya. Baik, ini sudah terjawab ini ya, Ibu Ati ya tadi ya, di Darussalam. Barakallahu fiik. Baik, ini ada pertanyaan saya tadi Ustaz berkaitan dengan orang yang sudah menyelesaikan ibadah Ramadan. Itu janjinya kayaumin waladatu ummu, seperti bayi yang dilahirkan. Tapi apakah jaminan seperti ini bisa membuat seseorang yang berpuasa itu merasa dirinya sudah suci itu? Misalnya hari ini sudah suci nih kan. Padahal kita dilarang untuk menganggap diri suci itu. Fala tusaku anfusakum. Iya, betul. Huwa a'lamu biman ittaqa gitu kan. Janganlah kamu menganggap dirimu suci, Allah yang lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kamu. Bagaimana nih Ustaz? Menjadi orang baik itu baik ya. Tapi merasa diri menjadi orang baik itu tidak baik. Maka seperti ayat yang tadi dibacakan, janganlah kamu menganggap diri lebih suci. Maka bahagia boleh. Artinya ya alhamdulillah ini Ramadan sudah berakhir. Betul. Ibadah-ibadah sudah saya usahakan dengan semaksimal mungkin saya kerjakan dengan syarat rukun lengkap. Mudah-mudahan Allah terima. Amin. Ya, ketika itu ya kita merasa penuh syukur kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya sudah bersih, sudah suci. Yang jangan kita merasa diri sudah paling baik atau paling bersih ataupun paling suci. Ini yang tidak boleh dalam agama. Bahkan disebut itu bagian daripada ujub. Ujub itu artinya kita merasa diri lebih baik, bahkan bisa jadi meningkat menjadi sombong atau takabur. Karena merasa diri paling baik, sudah bersih, sudah baik. Lalu menganggap orang lain yang tidak ibadah itu hina dan lain-lain sebagainya. Ini tentu tidak sebaik saya orang tuh. Apalah orang itu salah, jangan ada puasa aja. Memang secara lahiriah betul kan? Beliau itu tidak ada salah, nggak ada puasa atau ada puasa tapi puasanya entah bagaimana. Sedangkan kita yang selalu menjaga puasa dan lain-lain sebagainya sehingga kita menganggap diri menjadi lebih baik dari orang yang bersangkutan. Berarti bagaimana nih solusi kalau memang kita mengidap itu? Karena kita sudah membedakan diri kita itu dengan orang-orang yang tidak sehebat kita tuh. Makanya kan ada dalam agama salah satu adab kita ketika berakhir Ramadan atau berakhir hari Ramadan, kita harus ada dua. Yang pertama khauf dan raja. Itu harus ada dua.
Maksudnya ketika berbuka puasa kita harus ada khauf. Apa makna khauf? Khauf itu takut. Jangan-jangan Allah nggak terima puasa saya. Ya. Nah, kemudian ada optimisme raja. Kita Raja. berharap kepada Allah mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan itu diterima oleh Allah. Allah. Jadi untuk menghindari merasa diri lebih baik dari orang lain, itulah caranya. Jadi kita harus merasa takut. Jangan menganggap, ini saya sudah sangat banyak nih beramal saleh dalam bulan suci Ramadan. Sudah sangat baik ini saya beribadah dalam bulan suci Ramadan. Lalu merasa diri menjadi ujub ataupun bisa menjadi takabur, tentu ini tidak boleh dalam pandangan agama. Ya, baik. Ini ada lagi yang ingin interaktif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Ibu? Fauziah dari Pelanggahan, Ustaz. Baik Ibu Fauzia. Ini Ustaz termasuk Tafadhal. Ustaz kami kadang-kadang di balai pengajian. Barakallahu fiik. Iya, iya. Iya. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, di sini di Ya, ini silakan Ibu. bagaimana itu? Coba diulang Bu, ini putus-putus suaranya. Ibu ulang balik. Ini suara-suaranya terputus. Oke, ternyata nih ya, putus suaranya. Ya, silakan mungkin Ustaz menangkap mungkin apa yang apa kira-kira? Ya, nanti nggak apa-apa Ibu, nanti bisa bila ingin melanjutkan kembali. Ya, mudah-mudahan apa yang bisa ditanyakan. ditelepon kembali. Beliau ini termasuk salah satu jemaah saya di pengajian di Pelanggahan. Baik, ya, baik sekali. Baik, ini ada satu juga pertanyaan nih Ustaz, ya. Karena berangkat dari pertanyaan pertama tadi, ya. Merasa dirinya suci. Nah, merasa dirinya suci. Oh ya, sebelum itu kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.